Shalom, sesuatu yang baik pasti terjadi hari ini. Dalam Matius 16 ayat 13 sampai 19, situ ada tanya jawab antara Yesus dengan murid-muridnya. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang siapakah anak manusia itu? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, Jeremia, atau salah satu dari nabi. Tetapi Tuhan bertanya kepada Petrus, menurut kamu aku siapa? Dan Petrus katakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Tuhan katakan apa? Di atas pengakuan ini, aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak bisa menghancurkannya. Yang mau saya sampaikan, Allah mendirikan sesuatu dalam diri kita, dasarnya adalah pengakuan kita. Contoh, walaupun dia mati di kayu salib, kalau kita tidak mengaku bahwa dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak berguna. Pengakuan kita akan dirinya lah membuat dia bisa membangun sesuatu dalam diri kita. Contoh selanjutnya, kenapa Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 45? Apakah karena pribadi Soekarno atau karena pengakuan Soekarno? Pengakuan Presiden Soekarno lah dasar kita membangun negara ini, di pengakuan itu. Karena itu hari ini Tuhan bertanya kepada kita, menurut kita siapakah Tuhan itu? Dan apa yang kita katakan tentang Tuhan, kita akan dibangun di sana. Kalau saya mengatakan Tuhanlah kekayaanku, Tuhanlah damai sejahteraku, Tuhanlah sukacitaku, Tuhanlah kesembuhanku, Tuhanlah segala-galanya bagiku. Waktu kita katakan Tuhan siapa dia, maka dia akan bertindak membangun sesuai dengan apa yang kita katakan itu. Contoh yang lain, contoh ada setan atau ada yang kerasukan setan. Saudara gak bisa nengking dia mengatakan, keluar kau dengan doaku yang 4 hari. Gak bisa. Saya bisa katakan, keluar kau setan dengan karakterku yang bagus. Keluar kau setan dengan pujian penyembahanku. Keluar kau setan dengan perpuluhanku. Semua yang kita buat itu tak berguna. Pengakuan kita tentang nama Kristus yang bisa mengusir setan itu. Yang kita katakan apa? Keluar kau setan dalam nama Yesus. Pengakuan kita tentang Allah lah yang mengusirnya. Tapi kenapa hari ini kita tidak akuin tentang Tuhan lagi? Kita akuin tentang diri kita. Kita katakan aku yang berdosa, yang lemah ini, yang gak bisa apa-apa. Terus Tuhan buat apa? Yang perlu kita akuin, Tuhan sudah mengampuni dosaku. Tuhan memberikan kekuatan bagiku. Jadi yang kita perlu akuin adalah tentang Tuhan. Dan waktu kita akuin tentang Tuhan, maka dia akan bertindak. Waktu kita katakan engkau Allah yang maha besar, maka dia bertindak. Kita perhatikan Daud. Orang Israel semua mengakui kehebatan Goliat. Goliat itu besar, kita lemah, diakuin semua. Tetapi apa kata Daud? Engkau datang dengan pedangmu, aku datang dengan nama Allah yang maha besar. Dia mengakui Allah. Dan Allah bertindak sesuai dengan pengakuannya itu. Juga Joshua dan Kaleb. 10 pengintai mengatakan, wah kita seperti belalang, orang itu gede-gede. Tapi apa kata Joshua dan Kaleb? Karena Tuhan kita telan mereka. Hari ini, jangan akui keadaanmu. Akui Tuhanmu. Dia lebih besar dari penyakitmu. Dia lebih besar dari masalah keuanganmu. Dia lebih besar daripada kegelapan yang kau lihat. Akuilah Tuhan. Alkitab mengatakan, akuilah dia dalam segala laku. Pengakuan kita tentang Allah adalah sama dengan pengenalan kita akan dia. Maka Paulus mengatakan, yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Kalau kita kenal dia sebagai penyembuh, kita disembuhkan. Kita kenal dia sebagai pemberi damai sejahtera, kita memiliki damai sejahtera. Hari ini, mari kita akuin siapa Tuhan. Karena Tuhan juga bertanya kepada kita, menurut kamu aku siapa? Terpuji nama Tuhan.